warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas 11 D3 yang beranggotakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak penduduk kolonialisme Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Selamat menyaksikan. dampak penduduk kolonialisme pada masa Belanda. Dampak positifnya yang pertama, wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran karena Belanda membangun pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Yang kedua, pembangunan saluran irigasi. Yang ketiga, pembangunan sekolah-sekolah. Yang keempat, pembangunan jalan-jalan yang semakin banyak dan luas. Dampak negatifnya, pertama, kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sangat miskin karena penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Yang kedua, banyaknya peperangan berbagai kerajaan daerah yang dilakukan oleh Belanda. Yang ketiga, terpecah belahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Yang keempat, adanya sistem tanah paksa. Yang kelima, rakyat yang tidak memiliki kekuasaan tidak bisa mendapat pendidikan atau tidak bisa bersekolah. Dampak pendudukan kolonialisme pada masa Portugis. Dampak positifnya 1. Berkembangnya agama Katolik atau Kristen yang ada di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Kedua, adanya musik keroncongan dari Portugis. Ketiga, berkembangnya pemberian nama dengan bahasa Portugis yang ada di negara Indonesia. Dampak negatifnya yang pertama, monopoli perdagangan perlakuannya tidak disukai oleh penduduk setempat sehingga menimbulkan perang. Yang ketiga, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang bersikap semena-mena kepada masyarakat Indonesia. Dampak pendudukan kolonialisme pada masa Belanda. Dampak positifnya adalah yang pertama, banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga bisa menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Yang kedua, banyak menjadi pusat industri yang mengurangi pengangguran. Yang ketiga, didirikannya sekolah yang meneruskan para generasi bangsa. Yang keempat, terbukanya jalur pelayaran dunia Indonesia. Dampak negatifnya adalah yang pertama, bangsa Eropa mengadu domba bangsa Indonesia. Yang kedua, terjadinya pemberontakan di mana-mana hingga mengakibatkan warga Indonesia meninggal. Yang ketiga, terjadinya perebutan kekuasaan dilakukan bangsa Eropa. Yang keempat, masyarakat Indonesia merasa tertindas karena Eropa bersikap semena-mena. Dampak kolonialisme negara Inggris. Dampak positifnya yang pertama, ditulisnya suatu buku yang berjudul History of London dan History of Venice. Yang kedua, ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama bunga Acacia Arab. Yang ketiga, dirintisnya kebun raya Bogor. Yang keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan secara luas. Dampak positif yang kelima yaitu diperkenalkannya sistem sewa tanah. Yang keenam, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, dan bangunan-bangunan yang bahkan masih berdiri sampai sekarang. Yang ketujuh, kerja paksa dihapuskan meskipun di daerah Priangan dan Jawa masih berlaku. Yang kedelapan, dihapuskannya penyerahan wajib hasil bumi. Yang kesembilan, dihapuskan papan penyiksaan di pengadilan dan menggantinya dengan sistem juri seperti yang berlaku di pengadilan Inggris. Yang terakhir, yang ke-10, melarang adanya perbudakan. Dampak negatifnya yang pertama, meskipun praktek perbudakan tersebut dilarang, masih terdapat praktek tersebut yang dilakukan oleh Alexander Grant, seorang presiden dari Banjarmasin yang mempekerjakan 3.000 orang Jawa untuk mendirikan perkebunan di Banjarmasin. Yang kedua, berkembangnya budaya Barat secara luas. Yang ketiga, ditetapkannya sistem pajak tanah di Jawa. Dampak negatif yang keempat yaitu terjadinya pemanasan dan penindasan secara kejam. Dampak negatif yang terakhir, kelima, yaitu rakyat pribumi dipaksa patuh pada tuan tanah barat atau timur asing. Itu tadi penjelasan tentang dampak penduduk kolonialisme Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Semoga bermanfaat.